Podcast Polda Jogja. Ya halo seluruh Jogja di rumah. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di awal tahun 2023. Perdana podcastnya. Tentunya di podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Ya. Kali ini awal tahun 2023 pasti sudah pada bingung nih. Pajak kendaraan bermotor. Ada yang pajak tahunan, ada yang pajak 5 tahunan. Ngomong-ngomong tentang pajak nih, ternyata pada tahun 2019 dulu itu Direktorat Lalu Lintas Polda DIY ini sudah melakukan penataan ulang registrasi nomor kendaraan. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, kayak gimana sih sebenarnya mekanisme dan alurnya itu seperti apa? Langsung kita ada narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, yaitu ada Pak AKP Sutrisno Esos MM. Selamat siang. Selamat siang Pak, dan Pak AKP Anang Trinovian SHMIP. Siang Mbak Wiwit. Siang Pak Anang. Wah, sumringah semua ini. Harus sumringah Mbak, iya. Pak Sutrisno atau biasa dipanggil Pak Tris ya? Siap, betul. Iya, menjabat sebagai Paursi STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda DIY, betul? Betul Mbak. Iya, Mbak. Kalau Pak Anang, biasa panggil Pak Anang ya? Iya. Paursi BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda DIY. Iya, 100 Mbak. 100, oke. Kayak ujian saya di sini. Baik, gimana nih kabarnya nih Pak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Siap Sapa sekali, dulu Mbak. dong sedulur di Jogja di rumah nih. Say hello dulu. Halo gitu. Halo, selamat siang sedulur Jogja. Ketemu dengan kami AKP Trisno, Paur SNK Ditlantas Polda DIY. Oke, Pak Anang nih. Halo juga, ketemu dengan kami juga dari Ditlantas. Saya Paur BPKB Ditlantas Polda DIY. Ini pokoknya dua sejoli tidak bisa terpisahkan. Tahun kan? baru, semangat baru. Oke, tahun baru semangat baru tidak bisa terpisahkan ya. Kalau BPKB mesti kaitannya dengan STNK. Betul Mbak. Jadi Dua kita sejoli. adalah satu ada saling berkaitan. Iya. BPKB STNK. Iya, seperti betul. itu. Iya. Gandengan terus ya. Oh, iya. Mesra sekali nih. Sebelumnya nih Pak, saya mau nanya dulu nih, Ditlantas itu ada berapa fungsi? Maksudnya subdit atau ininya ada berapa, terus apa aja nih? Pak Tris dulu deh, boleh? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa di Ditlantas Polda DIY ini terdiri ada beberapa subdit dan sat. Contoh seperti di subdit kami, subdit Regiden, kemudian subdit Gakum, subdit Kamsel, kemudian dari Sat PJR ya Pak Anang ya, kemudian ada satu lagi di Bagbinop. Jadi ada beberapa bagian ya Pak ya, dan kebetulan Pak Tris dan Pak Anang di subdit Regiden. Di subdit Regiden, itu ya. Ngurusin apa aja sih kalau di Regiden nih? Jadi kalau kami di subdit Regiden si STNK yaitu mengurusi masalah STNK. Tentunya proses ada perpanjangan tahunan seperti yang Mbak Wit sampaikan tadi, ada 5 tahunan, kemudian mutasi masuk, mutasi keluar, balik nama, balik nama juga kendaraan baru. STNK Betul, gitu. nanti STNK dan BPKB itu dua-duanya. Karena berkaitan. Karena pengurusan itu di BPKB kemudian di STNK seperti itu Mbak. Iya. Kalau di BPKB nih ngurus apa aja? Dalam arti gimana? Registrasi, identifikasi, kepemilikan kendaraan. Regiden itu Regiden dari situ ya. Kita yang bagian jadi kendaraan. Gini ya Mas, Regiden itu ada dua, Regiden Ranmor dan Regiden pengemudi. Regiden pengemudi itu adalah di bagian SIM. SIM. Kalau Regiden Ranmor itu masih dibagi dua lagi. Bagi dua lagi. Iya, Regiden kepemilikan yaitu dari BPKB itu, kemudian kami di Regiden operasional. Jadi banyak ya cabang ilmunya ya. Soalnya sementara kalau orang-orang ini taunya Ditlantas itu ya cuma ada BPKB, SIM, STNK. Gitu doang. Ternyata itu masih ada cabangnya banyak betul banget sekali, Mbak gitu Wiwit, ya. Oke. Wah, seru banget. Kita mau ngobrolin nih Pak tentang ini yang tahun 2019 itu kan penertiban penomoran kendaraan bermotor di wilayah Polda DIY ini. Nah, itu seperti apa sih Pak? Mulai dari siapa dulu nih mau ngasih nih? Pak Anang dulu ya, katanya BPKB dulu kan ya. Karena penomoran Mbak, ini iya, masalah penomoran. Betul.
Jadi gini Mbak, untuk perubahan seri huruf di belakang tahun 2020 dari PPK Polda nomor 1000 tahun 2020 bulan November untuk penertiban huruf di plat nomor sudah kita tertibkan Mbak. Oh gitu ya. Jadi nanti masyarakat apabila mengurus kendaraan di Samsat itu akan mendapatkan nomor urut yang seri yang baru. Seri yang baru. Nah, berarti itu kalau alurnya nih gimana nih Pak? Mulai dari gini deh. Kayaknya saya beli motor nih baru nih. Itu gimana nih alurnya? Ini motor baru ya Pak? Atau motor yang kita kan ada dua. Dua untuk penertiban ada dua. Dari mutasi kendaraan dan juga baru itu ya Pak ya? serta perpanjangan itu. Tapi 5 tahunan. Jadi gini, nanti apabila masyarakat mempunyai nomor kendaraan bermotor yang seri lama, nanti akan kita tertibkan di waktu perpanjangan 5 tahunan. Kalau tahunannya kita tetap lah, nggak masalah karena nanti ada beberapa yang harus terlewati. Oh gitu. Jadi apabila nanti pas 5 tahunan akan kita sarankan untuk ganti dengan kita tertibkan seri kendaraan yang baru sesuai alurnya berawal dari masuk bawa motor. Bawa motor nih, bawa surat nih. Terus masuk akan dilaksanakan cek fisik kendaraan. Karena ini prosesnya sama dengan 5 tahunan. Cek kita fisik, yang ngasih 5 tahunan. Cek fisik kendaraan. Cek fisik kendaraan dengan membawa KTP asli, BPKB asli, dan juga STNK-nya juga harus asli. Masuk, kita cek fisik. Petugas melaksanakan cek fisik. Setelah itu kita serahkan kembali, dibawa ke loket untuk registrasi, disahkan. Nah di sini kalau terlihat ternyata itu serinya belum sesuai, akan kita arahkan untuk ke BPKB untuk dilakukan pergantian nomornya. Betul. Karena masuknya nanti mutasi, pergantian pemilik. Nah, jadi BPKB nanti akan kita rubah. BPK-nya berubah. Ada perubahan di pemiliknya. Itu ada di lembaran keempat Mbak. Karena lembaran pertama BPKB itu merupakan pemilik identitas pemilik, yang kedua identitas kendaraan, yang ketiga untuk syarat kendaraan, yang keempat adalah apabila berganti pemilik ataupun berganti identitas akan dituliskan di BPKB di lembaran keempat. Betul. Setelah tanpa dipungut biaya. Tidak dipungut biaya untuk penulisan BPKB-nya tersebut. Karena tidak ganti BPKB. Tidak ganti BPKB di sini. Kalau cuma ganti nopol itu ya Pak. Hanya pergantian identitas kendaraannya ganti nopolnya. Di belakang kan dituliskan di lembaran keempat. Terus itu nopolnya apakah sama atau sama dengan kita bisa milih sama yang awal kayak gitu ya maksudnya. Atau dapat nopol nomornya yang baru. Jadi gini, nanti masyarakat akan mendapatkan nomor yang baru. Nopolnya baru dengan ketentuan untuk huruf sudah kita sesuaikan. Berarti based on system ya. Sudah sesuai dengan paket Kapolda tadi sudah diurutkan. Ini wilayah Sleman, wilayah Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul harus kita sesuaikan dengan cap yang sudah kita sosialisasikan. Sekalian mengganti nopolnya itu, sekalian menertibkan seri yang di belakang itu. Seperti itu Mbak. Ya setelah itu udah masuk nih, udah registrasi, udah penerbitan BPKB-nya. Apa yang harus dilakukan? Jadi gini, nanti bedanya dengan 5 tahun sebenarnya hanya waktu aja Mbak. Untuk biayanya sama. Sama ya. Dengan perpanjangan 5 tahunan. Sama. Hanya di sini kita mohon maaf kepada para mungkin warga masyarakat agak lama. Karena prosesnya ada penulisan BPKB untuk pergantian nomor seri tersebut. Kayak ngurus baru dari awal ya Pak ya? Maksudnya dari waktu sebetulnya bukan ngurus dari awal seperti baru enggak Mbak. Terus gimana tuh? Jadi itu hanya yang harusnya kalau 5 tahunan itu hanya cukup di STNK, tapi berhubung ini nomor serinya itu ataupun seri belakangnya itu sudah tidak sesuai ganti, makanya disesuaikan dulu di BPKB itu. Untuk dirubah. Setelah dapat nomor yang baru dan seri yang sudah sesuai dengan alamat seperti itu, nanti dan sudah diregistrasi di BPKB, baru proseslah di STNK gitu. Baru kita dimulai di STNK setelah proses di BPKB tadi itu. Untuk mendapatkan STNK yang baru dan juga untuk plat nomor yang baru. Kalau BPKB tidak baru.
Masih yang lama. Iya. Jadi nanti setelah ini sudah selesai semua ya wajib pajak, kemudian setelah di BPKB selesai langsung ke STNK. Nah itu tugas kami, Mbak. Nah, di Tugas STNK kami, terus ngapain betul, ini di urusan? STNK itu nanti kan dia untuk ngambil formulir dulu, Mbak. Oke. Ya, setelah ngambil formulir, terus proses ke dalam, proses diganti nopol. Maksudnya di situ sama proses dengan pada waktu 5 tahunan itu. Nanti langsung proses itu keluarlah penetapan pajak habisnya berapa, nanti kemudian dibayar di bank sesuai pajaknya habisnya berapa. Setelah itu nanti langsung bayar untuk PNBP. Karena Mbak, karena 5 tahun ataupun ganti plat itu kan ada penggantian STNK dan plat nomor. Itu sudah nanti disesuaikan dengan PP 76 tahun 2020 tentang PNBP. Lah bayar itu kalau mobil itu 300.000, kalau sepeda motor 160.000, setelah bayar baru dicetak STNK dan dicetak plat nomornya, selesai. Sebenarnya itu simpel dan mudah, cuman kadang tidak ada tambahan biaya yang jelas. Tidak ada tambahan biaya, cuman tidak kadang kan biaya. Ya masyarakat namanya kita kalau dapatkan informasi yang simpang siur, betul, yang Mbak. tadinya sebenarnya mudah jadi susah. Apalagi dapat informasi yang nggak jelas, Mbak. Kayak gitu. Berarti tadi itu prosesnya mutasi ya, Pak ya? Ya, karena perubahan dari identitas kendaraan. Soalnya kan selama ini taunya tuh mutasi itu tuh keluar. Iya, pindah tempat ya kan. Tapi ternyata enggak. Itu kalau boleh tahu mutasi itu apa aja? Apa aja nih, Pak? Jadi yang jelas kalau mutasi itu ada yang namanya mutasi keluar. Mutasi keluar itu kendaraan dari AB kota sini itu dibawa ke Sleman, itu juga namanya mutasi masih satu daerah. Tapi itu namanya mutasi keluar juga. Ada yang dari kota sini dipindahkan ke Semarang, itu namanya luar daerah kayak gitu. Ada. Berarti walaupun informasi di dalam satu lingkup provinsi DIY, beda kabupaten itu juga udah termasuk mutasi. Termasuk mutasi dan nopolnya pun nanti akan berubah, harus sesuai dengan alamatnya gitu, Mbak. Oh, jadi kalau nopol itu sesuai dengan alamat KTP? Betul Bukan sekali. alamat domisili. KTP. Kan ada KTP-nya Gunung Kidul, domisilinya kota gitu. Jadi harus tetap sesuai dengan KTP. Seperti kalau di kota itu ya, Mbak. Kota itu nomor seri yang untuk di kota itu kan AHSFI. Nah, itu untuk yang di kota. Itu yang dulunya tahun berapa itu Pak Nang ya? Tahun 2019 itu nomornya itu ada di belakang, Mbak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Paul BPKB tadi itu, mulai itu ditertibkan menjadi nomor yang setelah nopol kendaraan itu baru nomor seri itu yang menunjukkan kode wilayah kayak gitu. Terus tadi kan mutasi, balik lagi mutasi, Mbak. Ada mutasi keluar, terus ada mutasi apa lagi nih, Pak? Mutasi masuk juga ada. Iya, jadi yang dari luar daerah sana, dari Jakarta kan biasanya pada dicabut dibawa ke Jogja itu juga namanya mutasi. Mutasi masuk, tidak hanya dari Jakarta tapi dari Sleman, dari Kulon Progo masuk ke kota itu namanya juga mutasi masuk juga. Terus apa lagi nih, Pak? Mutasi masuk, mutasi keluar, terus mutasi apa lagi? Terus tadi kalau yang yang ganti warna, rubentina. Oh, itu rubentina. Maksudnya rubentina, ganti warna, rubah bentuk dan ganti warna. Itu nanti prosesnya tidak hanya di Samsat atau di STNK aja, Pak, tidak, tetapi di BPKB juga. Karena harus merubah identitas kendaraan di BPKB. Iya. Kita tuliskan lagi nanti di kolom keempat itu. Nah, kan disediakan 4 lembar untuk pergantian identitas kendaraan di BPKB. Berarti ini kalau mamanya ada yang motor atau mobilnya sering diganti-ganti warna gitu kan, aslinya hitam jadi hijau putih, jadi kan biasanya kan kayak gini, Mbak, ada orang melakukan proses 5 tahunan kayak gitu, dia datang ke tempat kami kan langsung kami lakukan untuk cek fisik di STNK kan kayak gitu. Ternyata pada waktu cek fisik itu, mohon maaf, cek fisik itu tidak hanya gesek nomor rangka sama mesin saja, enggak, Mbak. Terus apa aja itu? Itu harus kita cek kelengkapan. Ada spionnya, kelengkapan terus lampu-lampunya segala macam itu termasuk cek fisik, termasuk warna tadi itu. Di fisik kendaraan katakanlah warnanya hitam, tapi kok dilihat di STNK-nya itu kok warnanya putih. Itu nggak bisa. Itu harus kita sarankan untuk ganti warna. Setelah itu sebelum kita lakukan penggeseran di STNK, kita arahkan untuk ke BPKB untuk proses dulu di BPKB. Seperti itu. Oh, berarti kalau cek fisik itu kendaraan harus datang? Harus wajib. Wajib. Iya.
Gimana kalau mamanya kayak kalau kendaraannya mungkin lagi mogok atau di bengkel atau gimana atau lagi rusak kayak gitu gimana Pak? Kayak bis lah katakanlah gitu. Lagi ada di bengkel itu gimana caranya tuh? Terima kasih, kemarin banyak Mbak seperti itu. Pak, kendaraan saya nggak bisa bawa ke sana. Kendaraan saya ada di bengkel. Oh nggih Pak, silahkan di bengkel mana nanti pakai towing atau pakai alat untuk bantu kendaraan dihadirkan di sini. Kalau petugasnya suruh ke sana nggih Pak boleh, tapi kita mau mengerjakan yang ini dulu. Mungkin kita setelah jam kerja bisa kangsenan untuk lihat kendaraan di mana ada kendaraan. Intinya kalau memang sangat-sangat urgent sekali dan kendaraan itu tidak bisa ditowing, nggak bisa diantarkan, petugas kami yang mendatangi ke tempatnya. Boleh nggak apa-apa. Boleh mengajukan. Tapi tentunya kan tidak terus pada waktu jam pelayanan. Iya, bisa dong, kasihan yang datang di situ sudah banyak, kita kan harus atur waktu juga seperti itu. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya, Mbak. Oke, wah keren Gratis. tuh kan. Dilayani, tetap dilayani. Terus dilayani. Meskipun mungkin kendaraannya lagi di bengkel, terus dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diderek atau di towing, bisa petugasnya yang datang mendatangi kayak gitu. Dan gratis. Ya, tidak ada pungutan sama sekali. Oke, wah seru banget ya. Nah, terus ini Pak, terus ini apa ini Pak yang di depan saya ini? Ada plat nih. Jadi yang kita tadi sampaikan tadi ini, jadi para pemirsa bahwa ini adalah plat nomor untuk sepeda motor. Oh ini sepeda motor, ya kecil kayak gitu. Kecil, ya. Nah, ini adalah mobil. betul, ini AB, ini adalah menunjukkan untuk kode daerah DIY. Ya, untuk DIY ini AB. Kemudian 4219 ini adalah nomor registrasinya, nomor urutnya kayak gitu yang ini. Kemudian ini Mbak yang PA. Yang ini sebetulnya pada tahun 2019 ini adalah PA, ini adalah milik kota. Oh, karena dilihat angkanya di belakang. Kemudian setelah ada perkap peraturan Kapolda nomor 1000 tahun 2020 ya Pak Nang ya. Ini diganti untuk P ini yang dilihat adalah P-nya ini. P ini adalah wilayah Kulon Progo. Oh, jadi yang terbaru yang dilihat yang ini ya. Betul yang depan ini ya. Yang ini, yang kalau dulu kan yang belakang sini. Ya, betul. So ini kalau dulu dilihatnya ini kota, orang lihat pertama nih lihat ini AB kota. Dulu. Tapi sekarang setelah diganti dengan peraturan Kapolda tadi, ini yang dilihat adalah P-nya ini. Jadi ini kendaraan Kulon Progo. Seperti itu. Jadi pas kebetulan kalau yang mobil ini itu Ki itu juga punya Sleman, U juga Sleman. Jadi ini Sleman. Ya, betul. Oke, ini Sleman. Terus kemudian saya mau nanya, untuk nomornya ini Pak, kepalanya nih, apakah ada kriterianya tersendiri Moyo untuk roda 2 nomor berapa, terus roda 4 nomor berapa, angkutan nomor berapa gitu nggak sih Pak? Ya ada, itu sebetulnya semua sudah diatur di dalam Perpol 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi. Kemudian juga sudah dibuatkan lagi peraturan Kapolda itu juga Mbak, bahwa untuk kendaraan ataupun nomor seri kendaraan itu sudah diatur. Untuk kepala 1, untuk di DIY selain metro ya Mbak, itu di Indonesia sama. Oh, selain metro? Ya, selain metro, untuk kepala 1 itu, untuk kepala 1 itu maksudnya, itu adalah untuk kendaraan pribadi. Oke, Mobil ini ya Pak ya, penumpang. mobil penumpang. Tapi kalau metro itu 1 dan 2. Oh, khusus metro. Khusus metro. Selain metro itu kepala 1 itu adalah untuk penumpang ataupun kendaraan pribadi seperti itu. Nah, kemudian untuk sepeda motor itu adalah kepala 2 sampai dengan kepala 6. 2000 sekian sampai dengan 6.999. Itu terakhir. Kayak gitu. Oke, itu kendaraan bermotor. Ya, kemudian untuk kepala 7 itu untuk bus. 7 untuk bus. Iya. Terus untuk 8? 8 itu adalah untuk mobil kendaraan barang, mobil barang. Mobil barang. Siap, berarti pick-up gitu ya Pak ya? Pick-up, truk, segala macam. Kalau bis itu juga masuk 8? Bis itu kepala 7. 7 tadi. Oh iya, tadi 7 ya. Kemudian kepala 9 itu adalah kendaraan khusus. Kendaraan khusus ada ambulan, yang rantai, segala macam itu kepala. Ya, itu kepala 9 kendaraan khusus. Jadi nanti bisa masyarakat bisa lihat di jalan. Loh, ini mobil penumpang kok kepalanya 9. Iya, berarti itu patut dipertanyakan. Persiapan itu dimutasi nanti kalau pas ini perpanjangan atau mungkin belum. Karena ini penertiban ini kita
membutuhkan waktu. Iya sih. Tidak bisa, langsung. Iya, tidak Ya, bisa, jadi itu tidak pas bisa langsung. pas kebetulan pas 5 tahunan, proses 5 tahun karena apa Mbak? Kalau pas proses 5 tahunan itu kan jelas ganti Ya, STNK, ganti STNK, ganti ganti plat nomor. Nah, itu kan untuk pembayaran PNBP-nya sekalian itu. Seperti iya, itu. Nah, kemudian ini kan plat kok ini putih nih Ya, sekarang. nah, Kan kalau dulu kan warnanya hitam. Hitam, Nah, itu ya. kenapa itu, Pak? Jadi gini Mbak, ini kan bisa dilihat Iya. pada waktu sekarang ini kan penindakan di jalan kan jarang terus Penilangan. penilangan Iya, itu iya. jarang menggunakan yang manual, jarang. iya. Jarang tuh Kayaknya kan Mbak. etle ya sekarang ya, Betul Pak ya. sekali. Betul. Jadi yang apa plat dasar warna putih ini sangat jelas sekali pada waktu tersorot etle itu Capture Iya, lebih iya. pakai kamera Lebih itu. jelas, iya. Iya, Ini itu lebih lebih jelas. jelas. Kayak gitu. Oh, ternyata ada maksudnya. Oh, gitu. Nah, terus untuk pemberlakuannya plat putih itu sejak kapan sih, Pak sebenarnya? Jadi untuk pemberlakuan plat putih ini untuk di DIY ini dari tahun kemarin ya Mbak ya, tahun 2022 pada bulan Agustus itu Mbak. Mulai Agustus. Sebetulnya aturannya sudah lama, namun kita harus menghabiskan dulu material yang lama yang hitam. Karena itu juga milik negara ya Mbak ya. Baru mau saya tanya, soalnya kemarin Masih ada yang itu. waktu saya ini Pak, apa namanya, 5 tahun mobil. Iya. Nah itu dengan PD-nya tuh mertua dan saya bilang, wah ini pasti dapat putih Putih. Indo. Iya ya Pak ya, iya udah. Ternyata udah belum dua. gitu ya. Ya dapat, lah gini saya kira enggak gitu. Ya, memang itu kita habiskan dulu untuk terjawab. materialnya yang apa? Warna hitam itu. Warna hitam itu sudah habis semua, baru Putih untuk plat semua. putihnya. Sebetulnya kita udah lama kita siap itu, tapi kan itu Iya. tadi Mbak harus kita habiskan dulu. Kira-kira boleh nggak sih apa namanya, orang masyarakat di luar sini kan mamanya, wah aku pajaknya masih lama nih gitu kan. Iya. Terus mau ganti plat putih ya putih itu. boleh nggak sebenarnya tuh? Jadi gini Mbak, apa di STNK itu Iya. kan bisa dilihat warna dasar TNKB. Ada di STNK. ada. Di STNK kayak Tulisan itu. di situ. Warna dasar TNKB itu kan Harus ada di dirubah. situ. Kalau di situ warna dasarnya hitam, kemudian kita bikin sendiri dianukan putih, itu kan jelas berbeda, Iya. melanggar. Oh gitu Seperti ya. itu. Ya, saya baru tahu loh Pak, benar. Iya, jadi Nggak bisa tidak aneh-aneh. bisa. Jadi pada waktu nanti ganti putih itu nanti sekarang ganti STNK dan di STNK Ganti pun nanti nopol. akan diganti ganti warna TNKB. dasar TNKB-nya Ganti. kayak gitu. Karena gini Mbak, warna dasar TNKB itu tidak hanya putih dan hitam itu aja loh Mbak. Ada apa aja? Ada merah. Oh ya, ada merah tuh dinas kuning. ya. Ya, Kalau kuning? untuk kuning itu kendaraan umum, angkutan umum itu. Seperti itu. Wah, Ya. ilmu banyak banget gitu tentang lalu lintas. Iya. Ternyata nggak cuman Mas Hasim, BPKB, STNK, tilang, dah nggak cuma itu. Banyak banget ya, gitu ya Pak ya. Terus kemudian apalagi nih ya? Oh iya, ini ada pertanyaan titipan nih Iya, dari sedulur-sedulur podcast nih Mbak, gimana Mbak? di rumah. Caranya kalau mau mutasi masuk ke DIY gimana? Siapa ini yang mau jelasin? Ye. Nah, Lo, BPKB mana dulu? ya, bagian BPKB dulu. Ini mutasi masuk di ya Pak ya? Ya, masuk Mutasi. dan keluar deh sekalian. Oke. Kita terangkan yang mutasi masuk dulu. Oke. Oke. Ya, mutasi masuk nah, ini Iya. kendaraan mutasi masuk dari luar Jogja Iya. masuk ke Jakarta. Iya, iya. Kan biar masuk nggak bingung. Ah. Nah, waktu datang ke Samsat, Oke. bawa kendaraannya. Harus dibawa. Harus dibawa. Karena akan kita lakukan pengecekan untuk Fisiknya. fisik kendaraan. Oke. Namanya cek fisik Cek fisik bantuan kalau nggak dibawa nanti ini harus dibawa dulu Mas. Oh. Ya kan untuk di sini kan cek fisik bantuan di situ tuh nyabut di sana. Mungkin masuk. Masuk. Masuk, ini masuk dulu. Ya, datang nih dari Dari luar. Ya, dari luar. Kita pertama cek fisik kendaraan dengan syarat-syarat membawa BPKB asli, Mm-mm. STNK asli, Mm-mm. KTP domisili yang baru di sini. KTP-nya yang Jogja, berarti harus punya KTP Jogja dulu baru harus bisa ini. karena domisili sesuai dengan Nomor serinya yang nanti ya ya, dari nanti itu. akan kita tentukan itu nomor serinya. Oke, terus lanjut. Dengan membawa perlengkapan tadi, Iya, ya, kita iya, cek fisik, iya. terus akan kita lakukan pengesahan, kita langsung kita arahkan ke bagian loket mutasi masuk yang ada di BPKB. Nah, Oke. itu sudah akan sedang petugas Iya. untuk dicek kembali berkas-berkas yang dibawa Dari yang asal daerahnya. Jadi nambahin yang mana Iya. Pak Nadia. Jadi kalau mutasi masuk itu tentunya sudah berkas dari luar dari dicabut. Udah dicabut, Jadi udah di sana tuh ada satu Bendel gitu, gede. banyak kayak gitu. Iya. Ada surat pengantar, ada surat pengganti STNK, Iya. ada surat kelengkapan, Iya. ada arsip-arsipnya di sana, ada fakturnya segala macam harus ada. Kalau memang tidak ada itu harus ada surat keterangan tersebut dari sana.
harus ada ya. Itu semua berpas, itu semua banyak itu nanti akan dicek dari tempatnya Pak Anang, kalau lengkap semua baru proses. Oh, berarti syarat kalau mau masuk itu harus sudah dicabut dulu dari daerah asal. Ya, betul. Baru bisa Masukkan ke loket mutasi masuk itu di BPKB registrasi. Nanti kita cek, kalau nanti kurang kan kita kembalikan lagi ya. Oh, tapi dikasih tahu nggak nih yang lengkapnya apa? Sudah, ini jangan seperti ini. Jangan sampai kayak orang skripsi ya, asal balikin aja. Udah cek sendiri gitu. Oke, berarti dikasih tahu ya kalau mamanya dibalikin. Tahu kekurangannya itu iya. Itu kekurangannya ini itu nanti ada semua. Jadi masyarakat itu nanti membawa itu dibawa ke tempat asal Asalnya. kekurangannya akan dilengkapi. Soalnya kadang-kadang ini kadang-kadang yang protes, Pak mutasi masuk itu biasanya lama bisa 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Nah kita nggak tahu, ternyata setelah kita cek pernah seperti itu, ternyata ada satu kelengkapan yang harus dilengkapi, ternyata orangnya belum melengkapi. Oh, jadi sebenarnya prosesnya itu kalau sudah lengkap itu cepat. Iya. Oke, jadi yang bikin lama itu kalau tidak lengkap ya. Dan perlu diketahui juga Mbak, mutasi masuk kayak gitu. Itu masyarakat itu begitu datang ke tempatnya Pak Anang di BPKB tadi terpetisi berkas dari serahkan. Itu yang berkas akan menang dulu. Nanti berkas itu sudah langsung akan masuk ke STNK. Oke, berarti sudah otomatis jalan ya Bang ya? Betul, nanti di STNK sudah kita proses. Masyarakat datang ke kantor samsat itu sesuai sudah yang di tanggal tadi. Nanti tinggal bayar. Di situ nanti pajaknya berapa, balik biaya balik namanya berapa, SBD KLC-nya berapa, itu nanti setelah itu dibayar langsung jadi STNK dan plat nomornya. Oh, berarti nggak usah luntang-luntung kayak orang nyari kerjaan bawa map ya? Iya deh. Bawa berkas itu, kemudian setelah itu pulang, kayak gitu. Terus diserahkan ke STNK. Pulang, datang lagi. Wah, kita sudah memangkas birokrasi yang banyak sekali. Jadi masyarakat itu kalau ada yang mengatakan pengusaha saya ingin anggota panel itu belum ketemu sama belum kayak mungkin bisa dipastikan belum pernah mengurus sendiri. Betul. Jadinya kan iya, kayak katanya jadi kan belum tahu yang sebenarnya, belum tahu prosesnya kayak gimana, jadi kayak apa ya, bisa Jawa ini mas memengsek gitu kan Pak. Karena itu kan di penjelasan itu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Oh nanti dicontohkan kayak gini, nanti begini. Jadi lu mau kayak gitu. Ruwet. Oke. Kalau datang bawa berkas, jadi ditinggal. Selesai nanti sudah dikasih tanda terima itu ada tanggalnya. Pulang tanggal ditentukan datang lagi. Selesai. Udah tinggal ngambil. Iya, Oke, ternyata gampang, tidak susah. Itu tadi mutasi masuk. Kalau mutasi keluar, apakah juga harus mendatangkan motornya untuk cek fisik lagi? Ayo. Jadi mutasi keluar sebenarnya sama, Mbak. Sama, proses mirip-mirip. Jadi nanti berkas itu kan sudah kita siapkan di sini. Orang datang bawa kendaraannya, dicek fisik. Terus setelah itu dia akan ke loket BPKB, bilang kita akan memutasi kendaraannya ke mana. Oh, jadi disebutin ya? Disebutin, mau ke Semarang Pak, itu harus disebutin. Nanti akan kita buat surat tujuannya ke Semarang. Oh, berarti nggak bisa, nggak bisa coba mau ke Semarang tengah jalan berubah pikiran. Nggak boleh ternyata. Jadi kan itu nanti untuk masalah cek fisik segala macam itu ya Mbak. Katakanlah kendaraannya itu ada di Kalimantan. Ini juga ada juga nih yang nanya. Plat AB tapi mau dimutasikan ke Kalimantan. Seperti itu. Itu kendaraan dari Kalimantan nggak usah ada di sini Mbak. Terus gimana tuh? Kendaraan cukup dicek fisikan di daerah nanti di sana itu wilayah kabupatennya di mana. Berarti di Polres bisa? Di Polresnya. Nggak mesti harus di telantasnya. Tidak perlu. Jadi di Polresnya di mana yang terdekat itu di mana. Setelah itu melakukan cek fisik, cek fisik bantuan dari sana. Baru hasil dari cek fisik bantuan dari sana itu dilengkapi dengan BPKB asli, STNK asli, kemudian identitas KTP-nya. KTP-nya itu nanti mau atas nama siapa? Katakan atas nama si A, alamat ini ya harus sesuai dengan itu. Karena itu dan kalau memang itu ganti pemilik, berarti harus dilengkapi dengan kwitansi jual beli. Oh, kalau tapi kalau masih atas nama tetap
Sendiri, namanya Mbak Wiwi, Iya. Karena sesuatu hal Iya. itu suami tidak di sana, Iya. atas namanya Mbak Wiwi di Kalimantan, jadi tidak perlu Kwitansi. Cuma beda angka, kemudian identitas sama cek fisik bangunan dari sana. Oh, berarti jadi cek fisik itu nggak mesti harus datang pokoknya dari asalnya kan ini kan Jogja Dimana kendaraan ya berada. gitu, berarti dimanapun kendaraan berada dan nggak mesti harus ke Polda atau di Lantas, bisa ke Polresnya. Iya, betul. Oke, dan ini tadi juga Harus. iya, dan ini tadi juga saya nangkep nih, ternyata kalau mau mutasi jual beli itu beda lagi, harus ada kwitansi jual belinya. Peralihan itu kan ini dari apapun jual beli. Kalau jual beli berarti harus menggunakan Kwitansi. Kalau ini proses apa? Oh ini juga. Berarti ada surat juga. Oh gitu. Iya kayak gitu. Ada lagi satu lagi. Waris waris biasanya kan dari ayah, Iya. anak kayak Iya. gitu. Mau dibikin waris. Kayak gitu, tapi ya berarti kalau memang waris itu harus seluruh ahli waris itu harus menandatangani dan menyetujui untuk kendaraan tersebut diberikan kepada salah satu anaknya. Berarti kayak ini Pak ya? Kayak bikin sertifikat ya? Iya kan? Iya loh. Iya kan jadi harus ini kan? Tapi kalau memang ya mohon maaf ya, Iya. kalau itu mau dijual beli, mau dikatakan mau jual beli ya cuma menggunakan kwitansi saja. Gitu. Tapi kalau memang ini waris, tetap saya mau menggunakan waris kayak gitu, boleh, tidak apa-apa. Belangkunya ada di tempat kami ada. Nanti diisi semuanya, semua ahli waris tanda tangan semuanya menyetujui bahwa itu kendaraan diberikan kepada salah satu anaknya. Oh gitu. Kalau pembelian pemberian Pak, hadiah. Hibah. Oh itu masuknya ke hibah. Iya, ada surat hibahnya. Kalau hadiah ini dapat door prize gitu? Iya. Hibah juga. Hibah, iya bisa hibah kayak itu. Bisa nanti itu kendaraan Iya. Karena ada yang baru. Iya sih. Door prize itu siapa yang mau Ini ngasih? baru. Oke. Nah, di sini yang perlu digaris bawahi adalah pada waktu cek fisik kadang-kadang itu masyarakat dia tidak membawa yang asli. Yang asli gimana ya Mas Irfan? Nah kalau bantuan tadi, mana kan pernah ada di sini. Hanya membawa STNK, BPKB-nya tidak dibawa. Oke. Ini harus dibawa karena cek fisik itu mengecek seluruh. Tidak hanya fisik kendaraan saja, tapi termasuk berkas-berkasnya itu. Mohon maaf, sekarang ini kan banyak juga tuh Mbak, BPKB-nya Iya, betul. Fisiknya, tapi ternyata palsu identitasnya di tempatnya Pak Ane kan ada nomor BPKB. Nomor BPKB ini dicek ini nanti akan keluar BPKB ini nomor ini untuk kendaraan itu Ada ya? Ternyata kok bukan untuk kendaraan itu berarti kan Iya, aspal. ya kalau kita tidak mendatangkan langsung fisiknya Iya, fisiknya, iya. aslinya itu Itu nggak bisa cek. Berarti masalah asli kan kita pegang Iya. itu kita bisa sebetulnya sudah bisa merasakan, tapi kan kalau dijelas lagi nanti ada alatnya itu. Kita punya alatnya. berarti ini juga bisa jadi tips nih kan. Kalau kota Jogja kan banyak mahasiswa kadang beli motornya kan yang second itu loh Pak. Nah jadi memang harus jangan cuma STNK-nya aja yang sama, tapi BPKB-nya pun juga harus sama. Kalau memang mau jual beli kendaraan, kalau mau beli kendaraan biar amannya silakan datang ke kantor kami dengan membawa surat suratnya dan kendaraannya. Nanti kita akan cekkan rangkanya apakah sudah ada perubahan atau belum, mesinnya masih asli atau tidak, surat-suratnya BPKB asli atau tidak. Kayak gitu kalau sudah seperti kan lega gitu. Oh bisa Pak? Bisa kayak gitu. Itu ada tarifnya? Oh gratis juga? Ternyata gratis? Iya. Tuh bisa kan, jadi mungkin buat mahasiswa pelajar ya biasanya mau beli motor saya dulu. dicek dulu biar aman. Soalnya pernah juga ada kejadian Pak di polsek gitu kena razia nih motornya karena nggak lengkap orangnya nggak punya SIM gitu kan. Otomatis kan STNK-nya kan ditahan nih kan di bawah polsek. Terus besoknya dia suruh datang bawa BPKB. Sekalinya datang BPKB, loh kok beda gitu. Motornya apa, BPKB-nya apa gitu, dan dia juga baru tahunya pada saat itu pada itu. Terus ya mau nggak jadi motornya nggak bisa diambil dong karena
ya indikasi bisa motor hasil curian apa segala macam kan Pak, hasil kriminalitas kan Pak. Tapi kalau sudah didatangkan ke kantor, sudah dilakukan pengecekan, iya benar betul. Kita keluarkan waktu sebentar lah. ada suratnya ya untuk pengesahan juga. Oke, tuh berarti diinget tuh teman-teman seluruh Jogja, mungkin teman-teman mahasiswa juga kalau mau beli motor second, cek dulu, boleh sih cek di di Lantas atau kan kalau cewek kan nggak tahu kan ya, bisa kita tolong sama bapak-bapaknya di sini, bapak-bapak ganteng kan. Lanjut ya, gue ketawa. Pada waktunya rasanya. Oke, tuh ada katanya Pak Kasubit pernah ganteng. Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, gimana nih Pak caranya membuka blokir pajak kendaraan? Nah ini tentang blokir memblokir. Jadi gini Mbak, kalau terkait blokir kendaraan, blokir ada bermacam-macam Mbak. Oke. Blokir itu ada masalah blokir karena kriminal. Pidana. Kriminal katakanlah kendaraan tersebut itu hilang, kemudian dilaporkan ke polsek ataupun di polres, kemudian dari polres dan polsek itu kan pasti akan mengirimkan surat kepada LPI, dan membuat permohonan untuk kendaraan tersebut diblokir. Blokir satu itu. Kemudian ada lagi blokir karena masalah kendaraan itu sudah dijual karena takut kena pajak progresif Jadi katakanlah Mbak Bibi beli kendaraan mobil kayak gini, ini wis agel, saya beli kendaraan lagi. Kalau tidak dilaporkan, nanti Mbak Wiwin akan kena pajak progresif. Kayak gitu. Banyak juga ya Mbak. Kayak gitu. Nah, seperti itu, kalau memang masyarakat yang sudah beli dari kendaraannya Mbak Wiwin ternyata sudah diblokir kayak gitu, ya mau tidak mau ya harus balik nama. Harus balik nama. Iya, kayak gitu. Oke. Terus apalagi yang kendaraan yang ternyata dikatakan ini kendaraan ternyata kendaraan blokir masalah curanmor. Ya. Kayak gitu, begitu ada orang yang mau mengurus kayak gitu, ya langsung kita. Ringkus ya. Langsung aman. Ya. Itulah salah satu fungsi dari cek regiden itu ya. Seperti itu. Ini Pak, ini kan kemarin itu saya sempat dengar info kalau katanya 2 tahun tidak bayar pajak tahunan ya, gitu kan, terus nanti dihapus nih kendaraannya. Nah ini nih ada pertanyaan, gimana registrasi ulang setelah 2 tahun mati? Nah, jadi saya jabarkan dulu ya masalah untuk penghapusan kendaraan bermotor. Betul Mbak, itu sebenarnya penghapusan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 termasuk juga di Perpol 7 Tahun 2021. Jadi kendaraan yang akan dihapuskan itu adalah kendaraan yang sudah setelah mati STNK dan ditambah 2 tahun lagi. Setelah mati dan berarti STNK kan ada masa berlaku. Iya. Nah, masa berlaku katakanlah Januari tanggal 19 tahun ini 2023. Ya, kayak gitu. Berarti kendaraan ini kan nanti ditambah 2 tahun lagi. Berarti besok Januari 2025 itu kan sudah 2 tahun setelah STNK itu mati. Ya. Yaitu kendaraan itulah yang nanti bisa untuk diajukan pemblokiran. Pemblokiran sendiri ataupun penghapusan itu Mbak, itu tidak serta-merta Mbak. Jadi masyarakat itu tidak usah terus bingung bagaimana gimana. Tapi yang jelas kalau memang sudah mati silakan dipajaki pajaknya. Nanti itu tetap akan kita lakukan Mbak. Tetap akan kita lakukan untuk penghapusan kendaraan kayak gitu. Kalau kendaraan itu sudah kita hapus dari regiden nomor, kendaraan itu sudah tidak bisa diregistrasikan lagi. Tidak bisa didaftarkan. Oh, jadi nggak bisa istilahnya daftar ulang gitu nggak? Nggak bisa. Sudah dihapus nggak bisa sekolah. Kayak sekolah kata Pak produser daftar ulang. Iya, nggak bisa. Jadi nanti kalau sudah dihapus ya berarti masuk kendaraan ST, bodong. Oke, seperti itu. Jangan sampai. Itu nanti ada Mbak. Jadi kita akan memberitahukan terlebih dahulu. Untuk saat ini ya Mbak, saat ini di wilayah DIY itu ada sekitar 660.000. Banyak ya Pak? 660.000 kendaraan. 760.000 kendaraan yang saat ini sudah mati STNK-nya dari lebih dari yang sudah 5 tahun, 10 tahun, kemudian 20 tahun ada Mbak yang sudah 20 tahun
tidak dilakukan pajak kendaraan bermotor. 20 tahun. Ya, nah, Itu yang saya rekomendasikan untuk dihapus. Ya, itu. Oke, Untuk jadi saat ini kami dari STNK itu kita mendatakan Mbak, kendaraan-kendaraan yang ada di masing-masing polres, masing-masing polsek kan ada barang bukti yang sudah lama sekali lama banget tidak diambil, yang sudah menjadi besi tua lah. Itu kan biasanya ada nomor kendaraan itu. Nah, seperti itulah yang kita datakan untuk kita akan mulai dihapuskan. Iya. Terus tadi belum dijawab nih Pak, yang cara bukanya blokirnya. Kalau buka blokir yang seperti itu nggak bisa lah. Oh gitu. Kecuali yang bersangkutan sendiri, katakanlah Pak, ini kendaraan saya yang dulu itu hilang, ini sudah ketemu. Itu pun ada surat dari yang dulu dari polsek ataupun polres yang LP blokir tadi itu, ya. dia sudah menerangkan untuk minta untuk dibuka. Minta dibuka itu bisa. Nek jenengan pribadi nggak bisa. Itu jadi karena dulu yang minta katakanlah dari polsek A, polsek A itu penyidik dari polsek A sana itu minta supaya diblokir kanan Sutarmo. Setelah ketemu, setelah selesai semangat, untuk dari sana kan memberikan surat lagi kepada kami untuk dilakukan buka blokir. Itu ya. Oh, berarti kesimpulannya kalau untuk registrasi ulang setelah 2 tahun mati itu tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Sudah tidak bisa Makanya itu silakan sebelum dihapus dihapus dari Residen Marmor, silakan bayar pajak. Oke. Nggak susah. Tidak. Terus kemudian ini tadi yang cara membuka blokir pajak kendaraan itu tidak bisa pribadi. Betul. Harus ada istilah alasan dari penyidik. Iya. Oh, ada lagi Pak blokir Pak. Apa lagi? Blokir yang masalah dari itu ya. Oke, yang etle. Nah, ini nih gimana? Ya. Semua jadi masyarakat yang kena Etle itu kan ya. Itu dapat surat. Iya, dapat surat cek kadang itu gini Pak. Dapat surat etle gitu kadang apa sih ini nggak digubris, tahu-tahu giliran mau bayar pajak kok nggak bisa, ternyata udah diblokir. Nah itu kan kendaraan itu setelah dia kena itu dia tidak konfirmasi, dia tidak melakukan pengurusan di Subdit Gakum, untuk penilangan ataupun untuk mengurus itu tadi itu ya Mbak ya. Itu nanti otomatis kendaraan tersebut akan kita blokir. Blokir dari situ nanti masyarakat pada waktu mau ngurus pajak itu disuruh diri Pak, bisa. Pada waktu mau ngurus pajak di situ blokir itu. Nggak bisa lah, dia harus datang ke kantor Subdit Gakum dulu untuk menyelesaikan tilangnya itu tersebut. Setelah mereka yang bersangkutan selesai, otomatis dibuka sama petugas ya. Dari sana surat untuk buka blokir. Baru kita buka blokir dan baru kita lakukan proses pertanian. Yang membuka blokir itu berarti dari si STNK. Oke. Wah, iya kan ada kayak gitu. Ada juga yang nggak tahu Pak, karena kan mungkin udah sepuh gitu kan. Betul. Tiba-tiba apa sih kendaraan tersebut itu kan atas nama Mbak Wiwit, tapi oleh Mbak Wiwit sudah dijual. Dibelilah oleh Mas Dimas oleh Mas Dimas dulu dibalik nama. Kebetulan Mas Dimas itu melakukan pelanggaran kayak gitu. Surat kan akan dikirim ke tempat saya ya. Kalau Mbak Wiwit itu kenal sama Mas Dimas, disampaikan. Kalau enggak ya. Diabaikan saja. Otomatis nanti kan kendaraan tersebut akan kita blokir tadi. Mas Dimas pada waktu nanti mau melakukan pajaknya. Oke, kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu ternyata. Dan itu pun pembayaran pajak ya Mbak, katakanlah Pak dulu itu mau melakukan pajak di dulu gitu, terblokir. Nah, blokir itu ya dia harus datang ke Subdit Gakum di sini. Setelah di Subdit Gakum di sini bisa perpanjangan di kota sini, tidak usah ke dulu gitu. Karena kita sekarang sudah online ya, jadi mana aja bisa. Tahunan maupun 5 tahunan untuk di BI ini kita sudah bisa perpanjangan di situ. Oke. Nih pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya, pun lama ya kita ngobrolnya karena asik banget, seru. Saya juga jadi tambah wawasan baru juga ya. Pak, ini gimana caranya
kita mau bayar pajak 5 tahunan, sementara BPKB-nya masih dijaminkan di leasing. Si sekolah ya Mbak Ya, ya, masih sekolah. karena masih bodoh. Biar pinter. Biar pinter dulu kayak gitu. Pinter. Iya. Apa kalau mau pajak 5 tahunan, tapi itu tadi BPKB-nya masih Iya, kuliah leasing, ya? ya, kuliah. Oh, jangan leasing lah Mbak. Oke, Kuliah biar kuliah, keren kan masih kayak gitu. kuliah. Oh, masih di kampus apa kan kayak gitu ya. Nggak Baik. masalah, bisa kita layani. Tapi itu kan tadi Namun, kan harus BPKB asli Pak di bawah. Betul. Gimana? jadi gini, kalau pada waktu seperti itu harus ada surat keterangan. Oh, dari leasing. Surat keterangan dari kampus tadi tadi. Oh iya, oke dari kampus. Dari kampus tadi Ya, kampus leasing. memberikan surat keterangan Keterangan. bahwa memang betul Masih BPKB di situ. itu masih di masih di kuliah di situ kayak gitu ya. Kita harus masih kuliah di situ, ada surat keterangannya dan biasanya dikasih fotokopi BPKB-nya. Enggak masalah. Oh, kita boleh. tetap boleh, kita tetap Minta kita surat lakukan pajak 5 tahunan enggak masalah. Oh jadi nggak terlalu saklek. Iya gitu kayak ya? gitu. Tetap bisa. Satu lagi Mbak, Apa ini? jadi untuk masalah pajak kendaraan di sini kan sudah kita lakukan sudah ada aplikasi Signal itu ya Mbak Signal, ya. ya. Signal, Ya, ya. Signal itu adalah dari Korlantas dari Ya. Pembina Samsat tingkat pusat yang Ya. membuat inovasi tersebut. Ya. Jadi masyarakat itu bisa melakukan pajak kendaraan tersebut tanpa harus datang ke kantor Samsat. Oh, oke. Itu Berarti loh, Mbak. Pembayarannya pakai transfer gitu. Pakai transfer bisa dan di situ ada menunya juga Mbak. Nanti tapi sebelumnya masyarakat harus unduh dulu. Download ya. Download dulu. aplikasi apa namanya? Nanti di ada tring. Ya, jadi Apa di itu? Signal. Signal, ya Signal, Signal di aplikasi situ, Signal. di Super App Mbak. Oh, Super App, Jadi di ya. situ Super App kayak gitu, itu nanti di situ ada macam-macam Mbak. Super App itu ada berisi signal untuk pajak pajak, kendaraan, kemudian ada lagi sinar untuk masalah SIM, kemudian ada pengaduan dan segala macam di situ. Nek dulu kan download satu ini satu ya. Oh, ini Itu sekarang jadi sudah terpadu. jadi satu di situ. Oke, downloadnya super app, super Iya. app nanti ya. Kayak Bisa gitu. langsung diunduh gitu. Nanti Iya. telah didaftarkan, semua nanti masyarakat tidak usah datang. Terus nanti kalau bagian cap-capnya Nah, ini. Jadi masyarakat itu setelah melakukan pembayaran Iya, itu iya. nanti ada menu pilihan juga. Apakah notis pajak itu yang di balik STNK Iya. itu, Mbak, itu mau dikirim atau tidak? Kalau mau dikirim, boleh nanti di situ langsung tambahan dikirim kayak oke. gitu. Dikirim nanti akan dari petugas kita sudah kerjasama dengan kantor pos untuk mengirim notis pajak tersebut ke alamat sesuai dengan alamat STNK itu berada STNK-nya. di mana kayak gitu. Namun Iya. apabila tidak dikirim dan tidak minta dikirim, nggak masalah. Nggak Di masalah situ ya. sudah ada barcode di situ Iya. bahwa ini sudah melakukan pembayaran pajak itu ya. sudah bisa di situ. Kayak gitu, Oke, Mbak. Wah, Nih. seru banget. Tapi tadi ada yang kelewat, Pak. Apa itu, Mbak? Tentang TNKB nomor pilihan. Oh, gitu. Ya, Iya, tuh, banyak banget nih kadang kan masih masyarakat di luar tuh masih wah itu TNKB nomor pilihan kadang tanda kutip aku mesti polisinya golek-golek. Oh, bayarnya loh iya, terus iya, itu kan iya. karena kita tahu nih kalau kayak gitu kan pasti ada biaya kalau kita kan tahu PNBP kan Betul, ya betul. Iya, harus iya, iya. sekian. Nah, Ya, tapi masyarakat kan masih berpikirnya itu Iya. aku golek-golek. Ada yang Ya. bilang mengatakan saya dari awal dari tahun 2015 Iya. 2010 saya pakai nomor ini, saya ganti 5 tahun juga pakai ini, nggak ada Nah, kenapa Pak, kok gitu. sekarang kena. Banyak yang seperti Nah, itu banyak banget Iya, jadi tuh. perlu saya sampaikan ya untuk menambah wawasan masyarakat. betul. Jadi gini, untuk nomor pilihan itu sudah diatur di dalam Kep Kakor-Lantas nomor 166 8 Romawi tahun 2019 Iya. tentang nomor pilihan. Iya. Jadi di situ sudah diatur nomor-nomor berapa saja yang kena nomor pilihan tersebut. Berarti bisa langsung buka di situ ya, Pak? Ya, di situ jadi gini, Mbak. Buka Masyarakat dulu katakanlah menggunakan nomor seperti ini 1168 Iya, iya. dulu pada waktu tahun 2010 ganti 5 tahunan 2015. Nggak masalah Nggak ya? masalah karena cap ini berlaku baru mulai tahun 2019. Oh, berarti baru aja. Ya, betul. Iya, baru Kayak aja. gitu. Jadi untuk nomor-nomor itu kan banyak, Mbak. Oh, Iya. nomor itu termasuk nomor pilihan, nomor pilihan kayak gitu tuh harus Ada kategorinya ya, Pak? ada di situ nanti tidak hanya 1 angka, 2 angka, 3 angka loh, Mbak. Iya. 4 angka. 4 angka juga 4 termasuk angka ya, Pak? ada yang masuk nomor pilihan itu dan harus membayar PNBP. Ada di situ itu. Dan Makanya untuk
tarifnya PNBP juga sudah tercantum di dalam PP, nomor berapa tadi? PP 76 tahun 2020 tentang PNBP. Oh, PP nomor 76 tahun 2020 tentang ya. PNBP. Nah, ya. mungkin bisa langsung dicek nih. Ya, berapa pembayaran? Kalau kita di sini menjelaskan sampai besok karena pagi. iya nomor panggilan itu di Keptakoran itu banyak Mbak sekian. Ya kami nggak apal, kita harus membuka satu persatu kayak gitu. Kalau kita jelaskan sampai besok. Kata nomor AB 1000, AB 1001 banyak sekali kayak gini dan terus terang saya nggak buka, saya nggak apal. Yang jelas masyarakat itu nggak usah minta nomor, kita kasih Pak nomornya itu. Tapi kalau memang masyarakat itu mau minta nomor panggilan nggak boleh. Nggak apa-apa, tapi ada konsekuensinya yaitu di PNBP di PP 76 tadi itu. Silakan bayar. Harus bayar. Gitu. Dan itu bukan masuk ke kantong polisinya ya. Itu masuknya ke kantong negara, namanya aja PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Iya. Gitu. Jadi kan memang banyak tuh ya, tadi saya ulangi lagi, masyarakat saya itu dari dulu menggunakan nomor ini, saya tidak minta. Iya. Banyak yang pada bayar sekarang. Kenapa sekarang kok saya harus ganti? Itu tadi karena Keptakoran berlaku baru diterbitkan itu bulan Agustus tahun 2019. Kan Belum tidak lama, langsung bulan ya. Agustus terus bulan September langsung. Nanti kan tidak, nanti perlu proses kayak gitu. Wah, gitu seru loh, Mbak. banget. Seru banget, tapi kalau mau dilanjutin sampai besok pagi, besok subuh ngapain saya ambil? Sampai besok pagi, besok subuh tidak bakalan selesai nih ya. Cuman dari pembicaraan kita ini semua dapat saya simpulkan bahwa ternyata sekarang itu proses untuk berkaitan dengan BPKB maupun STNK itu tidak serumit zaman dulu. Betul Ya, Mbak. lebih hemat waktu. Satu lagi Mbak, satu lagi. Jadi kalau dulu itu di masyarakat itu ada penulisan di nomor formulir itu. Sekarang nggak ada Mbak. Penulisan apa sih Pak? Di formulir kan ambil formulir itu kan perlu diisi lagi identitasnya, nama, terus alamat, jenis kendaraan, itu kan banyak sekali kayak gitu. Sekarang udah tidak ada. Kita langsung begitu nopol sudah kita panggil, kita print Mbak. Oh, sudah ada, kita print sudah ada langsung masuk muncul. sistem ya Pak ya? Betul kayak gitu. Mungkin itu hanya ada di DIY Mbak. Karena kemarin itu ada dari Jawa Barat itu mengatakan, loh formulir di sini nggak nulis toh Pak? Oh tidak, karena sekarang kita sudah langsung di print, langsung keluar kayak gini. Oh bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Jadi di sana itu masyarakat harus masih nulis masih kayak manual gitu, lah ya. masih manual kayak gitu. Karena apa? Kita masyarakat nggak perlu repot-repot karena apa? Masyarakat datang ke kantor kami ke Samsat itu orang apa Mbak? Mau mengeluarkan uang. Iya, orang mau taat pajak, bayar pajak kok ya. Iya harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Masa mau dipersulit ya? Istilahnya mau ngasih pemasukan untuk negara, memberikan sumbangsihnya untuk negara. Masa mau dipersulit ya kan? Nanti kapok lagi, bingung. Iya kan, bingung ngoprak-ngoprak. Iya. Seru banget Pak Tris, Mbak Anang. Dari sini ya. Tadi bisa disimpulkan nih kalau sekarang pengurusan BPKB dan STNK baik itu balik nama, mutasi dan lainnya itu sudah sangat mudah, sangat gampang. Terus waktunya tidak lama, tidak berbelit-belit, asalkan semua kelengkapannya itu sudah komplit ya Pak ya, sudah disiapkan dan diurus sendiri. Diurus sendiri, nggak usah pakai calo. Nggak usah itu. Biar ada pengalaman. Betul. Biar tahu, karena kan kalau nggak tak kenal tak sayang. Betul ya. Kalau nggak kenal kan nggak bakalan bisa ngomong, oh ternyata polisinya baik, ternyata polisinya gitu kan. Jadi kayak gitu semua sedulur Jogja semua, ayo urus pajaknya sendiri aja. Ya, langsung datang ke Ditlantas, langsung datang ke Samsat di Polres. Kemudian untuk teman-teman yang luar daerah mau pengurusan juga bisa dilayani, bisa dibantu di sini dan biayanya pun kebanyakan gratis kecuali yang PNBP tadi. Betul. Yang memang harus bayar ya bayar. Kalau tidak gitu loh. Sesuai dengan proporsinya yang harus dikeluarkan. Betul sekali Mbak Wiwi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Tris, Pak sama-sama Mbak Wiwi. Edukasinya sangat mantap sekali. Siap Mbak. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lainnya yang tentunya bakalan memberikan pemahaman kepada masyarakat, meluruskan yang menceng-menceng. Iya, Mbak. Dan yang pastinya bisa membuat masyarakat tuh lebih sadar, lebih melek ternyata
sekarang ini semuanya serba dipermudah, oke? Ya. Iya. Terima kasih semuanya Pak Nanang, Pak Tris. Oke, Sedulur Jogja, terima kasih untuk waktunya. Bincang-bincang kali ini sangat menarik dan jangan lupa tetap stay tune, subscribe, like dan komen di podcast. Polisi punya podcast, salam presisi. Dadah Pak.